pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Sintani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneur atau pengusaha yang sukses. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi serta perjalanan mengenai kesuksesan pengusaha tersebut. Yang pertama yaitu Bob Sadino. Bob Sadino merupakan salah satu pengusaha sukses dari Indonesia, terkenal dengan gaya dan tampilan eyentrik, selalu memakai celana pendek dengan kemeja dalam kesehariannya. Ketika ia masih hidup, ia dikenal sebagai salah satu konglomerat pemilik usaha Kemfood, Kemchicks, dan Kempart. Ini memiliki kisah inspiratif di balik perjuangannya, yang jatuh bangun dan membangun usahanya hingga sukses seperti sekarang. Nah, berikut kami sajikan biodata serta profil biografi Bob Sadino. Ia lahir dengan nama lengkap yaitu Bambang Mustari Sadino. Kemudian dikenal dengan nama Bob Sadino. Lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933. Ia wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Ayahnya bernama Sadino yang bekerja sebagai kepala sekolah. Ibunya bernama Itina Suweraputra. Walaupun tumbuh besar di zaman Hindia Belanda ketika itu, Bob Sadino lahir di sebuah keluarga yang berkecukupan. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Seluruh kebutuhan tercukupi di kala itu. Ia bahkan dapat menyelesaikan pendidikannya hingga SMA. Jaringannya luas ketika itu karena ia bergaul dengan siapa saja. Tamat SMA, ia kemudian langsung bekerja di PT Unilever. Namun ia hanya bekerja beberapa tahun saja. Ia sempat melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas di Indonesia. Namun ketika merasa bosan dan kurang cocok, ia pun keluar dari kampus itu. Ada 5 perusahaan atau 5 PT yang sempat dirintis oleh Bob Sadino. Yang pertama yaitu Kemang Food Industries. Yang kedua PT Kemfood. Yang ketiga PT Kempart Indonesia. Yang keempat PT Boga Catur Rata atau Kemchicks The Mansion. Yang kelima atau yang terakhir Kem Travel atau Kemang Nusantara Travel. Nah, itu dia 5 dari perusahaan yang dirintis oleh Bob Sadino ketika ia memulai merintis usaha. Nah, yang kedua yaitu ada Susi Pujastuti. Susi Pujastuti adalah wanita kelahiran Pangandaran pada tanggal 15 Januari tahun 1965. Putri dari Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwoh Lasminah, seorang peternak sukses Pangandaran. Keluarga Susi terbilang dari kasta atas Pangandaran.
Ini dilihat dari silsilah keturunannya. Kakek buyutnya adalah seorang tuan tanah dari Pangandaran. Pendidikan wanita yang kini berumur 49 tahun ini hanya sampai di SMP saja. Dia adalah wanita yang lebih mencintai karir daripada pendidikan. Semasa kecil, Susi sangat sukses dengan pesawat terbang. Suka dengan pesawat terbang. Bahkan ia sering mengatakan akan memiliki pesawat terbang sendiri. Semasa duduk di bangku sekolah dasar, Susi lebih banyak berlari, khas tipe anak agresif. Sampai kemudian ia melanjutkan ke SMP. Ia telah memiliki ijazah. SMA-nya dilanjutkan di SMAN Yogyakarta, tapi sampai kelas 2 saja. Dan memilih keluar dan berbisnis ikan. Bisnis ikan yang digelutinya berawal dari modal menjual perhiasan sebesar 750.000. Keberhasilan bisnis ikan yang kian berkembang, inilah akhirnya Susi bersentuhan dengan pesawat terbang. Saat bisnis pengelolaan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar. Karena untuk membawanya ke Jakarta melalui darat dan laut membutuhkan walau relatif panjang. Rentan membuat ikan membusuk atau tidak segar lagi. Kondisi inilah yang membuat wanita peraih penghargaan atau lain pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004 ini berinisiatif membeli Cessna Carapan seharga 20 miliar hasil pinjaman luang bank. Susi Pujastuti menerima banyak penghargaan, di antaranya pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Barat tahun 2004, Young Entrepreneur of the Year dari Emerge dan Young Indonesia tahun 2005, Primanishyarta Award for the Best Small and Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden RI, Metro TV Award for Achievements Inspiring Women pada tahun 2005, Angle Award 2006 dari Metro TV Indonesia, Best Prestasi Award dari PT Ekel Komindo, dan Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2009. Siapa sangka wanita yang hanya lulus SMP ini dipilih oleh Presiden terpilih Joko Widodo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Banyak yang mengkritik, meragukan kemampuan, bahkan karena alasan kalau Susi adalah wanita perokok dan bertato. Tapi ada pula yang menunggu kiprah mantan pembisnis ikan ini memajukan bangsa dari sektor kelautan dan perikanan. Nah, itu dari Susi Pujastuti. Nah, walaupun dia melalui pendidikannya hanya melalui SMP, walaupun dia perokok dan bertato, tetapi dia mampu mengemban tugas yang diberikan oleh Joko Widodo ini untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, walaupun Pujastuti ini hanya memiliki pendidikan SMP, tetapi dia mampu untuk berpikir jauh ke depan, untuk mengemban tugas, untuk meraih kesuksesan.
dengan semangat, dengan pemikiran dia yang jauh ke depan untuk meraih masa depan yang sukses, dia mampu untuk menjalankan bisnis sebagai pengusaha ikan, lobster dan sebagainya. Nah, itu dia dari Susi Pujiastuti tadi. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah Reza Nur Hilman. Nah, pria kelahiran Kota Bandung ini pada tanggal 29 September 1987 merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Sejak kecil orang tua Reza bercerai. Reza kemudian diasuh oleh orang tua angkatnya, status broken home. Status broken home ini yang membuat dia pernah terjerumus ke hal-hal negatif saat usianya masih sangat muda. Ia mengenyam pendidikan sekolah di Bandung. Setelah lulus dari SMA 2 Bandung, Reza memilih mencoba merintis usaha ketimbang masuk ke perguruan tinggi. Dengan modal usaha yang ia berhasil kumpulkan, Reza kemudian mencoba berbagai macam jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ia berjualan berbagai macam produk, mulai dari barang elektronik hingga pupuk yang ia geluti selama hampir 4 tahun, dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Nah, perkenalannya dengan bisnis cemilan dimulai saat ia bersama dengan temannya pergi ke Cimahi. Di sana ia mencicipi keripik lada pedas dan dari buatan seorang nenek. Reza Nur Hilman kemudian tertarik dengan rasa cemilan tersebut. Reza melihat bahwa keripik tersebut mempunyai rasa yang enak, namun pemasaran dari keripik pedas tersebut masih kurang baik. Keripik tersebut tidak dipasarkan keluar daerah dan produknya hanya pada saat tertentu saja. Reza Hilman kemudian fokus menggeluti usaha cemilan keripik singkong ini, sehingga strategi bisnis yang tepat ia yakin bisnis cemilan bisa dikenal dan di seluruh Indonesia. Dan melalui bisnis ini ia dapat sukses menjalankan bisnis ini. Nah, di sini Reza Hilman walaupun orang tuanya telah bercerai dan ia diasuh oleh orang tua angkatnya, tapi ia mampu untuk memulai bisnisnya dengan berjualan kerupuk. Nah, di sini ia mampu dan sukses untuk memproduksi atau mempromosi atau menjalankan bisnis keripik tersebut. Nah, yang kedua yaitu biografi dari entrepreneur yang gagal. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui biografinya. Yang pertama yaitu dari Oprah Winfrey. Nah, Oprah Winfrey dinobatkan sebagai orang yang paling sibuk di jadwalnya di dunia. Oprah Winfrey ternyata juga pernah merasakan pahitnya dari kegagalan. Oprah kecil tinggal bersama ibunya, lahir dari keluarga yang tidak berada dengan lingkungan yang keras. Nah, di sini ia pernah mengalami pelecehan seksual semenjak usia 9 tahun dengan pelaku keluarganya sendiri atau dari sepupu dan pamannya. Bahkan pada usia 14 tahun, Oprah sempat hamil, namun anak laki-lakinya meninggal ketika proses persalinan. Sejak kejadian tersebut, Oprah tinggal bersama ayahnya. Sang ayah terus memberikan dukungan agar ia fokus bersekolah hingga mendapatkan beasiswa di Tennessee State University dengan jurusan komunikasi. Sebelum dikenal dari publik, ia memiliki acara di Taslow sendiri. Oprah juga kembali merasakan pahitnya ditolak media karena ia berkulit hitam dan dikatakan kurang cocok tampil di televisi. Nah, di sini ada
Oprah Winfrey, dia lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan atau keluarga yang sederhana. Di sini Oprah Winfrey ini pernah merasakan kegagalan atau suatu kegagalan atau pengusaha yang mengalami kegagalan karena dia memiliki trauma. Dia pernah memiliki pengalaman yang sangat-sangat membuat dia selalu terpikirkan selalu mengalami kegagalan karena dia mengalami pelecehan seksual. Nah, menurut saya di sini Oprah Winfrey ini mengalami kegagalan ini karena dia terus memikirkan atau kepikiran melalui pengalaman masa lalu yang pernah dialami ketika dia masih memiliki usia yang muda. Nah, Oprah Winfrey ini sangat-sangat memprihatinkan karena dia memiliki sebuah pengalaman atau pernah mengalami pelecehan seksual itu yang membuat dia sangat-sangat terpukul atau sangat-sangat memiliki trauma. Jadi untuk membangkitkan suatu semangat, untuk membangkitkan suatu pemikiran yang maju atau semangat atau motivasi, dia sangat sulit untuk meraih hal tersebut. Nah, makanya dari hal tersebut dia sangat sulit untuk bangkit untuk meraih kesuksesan. Jadi dia sangat-sangat mengalami kegagalan yang sungguh-sungguh besar. Nah, yang kedua yaitu dari J.K. Rowling. J.K. Rowling, rasanya tidak ada orang yang tidak mengenal sosok pencipta dunia sihir atau yang disebut Harry Potter ini. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa di balik kesuksesannya, ia pernah merasakan kerasnya perlakuan dunia terhadapnya. Rowling mulai melukis buku Harry Potter semenjak tahun 1990. Tahun yang sama ketika ibunya meninggal setelah ia merawatnya dari komplikasi sklerosis selama 10 tahun. 2 tahun kemudian, ia menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Sayangnya di tahun berikutnya, ia harus bercerai dengan sang suami dan menjadi single parent bagi anak semata wayangnya. Saat itulah ia merasa kegagalan terbesar dalam hidupnya karena tidak memiliki pekerjaan. Janda yang saat itu bercerai dan tidak memiliki uang banyak untuk membesarkan anaknya. Beberapa kali ia merasakan depresi karena keadaan yang menimpanya. Nah, di sini ada J.K. Rowling. Ia memiliki seorang ibu, tetapi ibunya meninggal dan seorang J.K. Rowling ini juga mengalami kegagalan karena ia memiliki seorang ibu atau memiliki keluarga yang tidak lengkap. Dia juga memiliki seorang ibu yang sakit dan akhirnya ibunya meninggal setelah dirawat selama 2 tahun. Dan dia juga akhirnya menikah dengan seorang laki, tetapi akhirnya ketika ia melahirkan seorang anak perempuan, akhirnya dia bercerai juga dengan suaminya. Nah, makanya dari itu dia seringkali mengalami depresi. Nah, dari depresi ini dia sangat sulit untuk mengalami kesuksesan dan dia juga sangat sulit untuk bangkit. Nah, menurut saya di sini mengapa entrepreneur sering mengalami kegagalan, karena mereka seringkali memiliki perasaan yang trauma, sulit untuk bangkit, sulit untuk mereka mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi rasa depresi mereka, rasa trauma mereka. Bagaimana cara mereka untuk bangkit, bagaimana cara mereka untuk menjalankan usaha tersebut untuk menjadi maju. Maka dari itu mereka sangat sulit untuk
menjadi entrepreneur yang sukses, dan mereka akan mengalami kegagalan secara terus-menerus karena mereka tidak sanggup untuk menjalankan usaha atau bisnis mereka tersebut hingga menjadi sukses. Sangat sulit untuk mereka menjalankan bisnis tersebut karena banyak pikiran yang mempengaruhi mereka, sehingga sangat sulit untuk dapat maju, sangat sulit untuk mereka mengalami kesuksesan. Nah, itu menurut saya setelah saya membaca dan melihat dan saya juga menjelaskan atau memikirkan mengenai entrepreneur yang gagal dan juga sukses ini, sangat-sangat memberi motivasi kepada saya bagaimana cara menjalankan bisnis atau usaha agar usaha saya di kemudian hari, atau bagaimana kedepannya nanti ketika saya akan menjadi entrepreneur yang apakah dan apa saja langkah-langkah saya sehingga saya dapat menjadi entrepreneur yang sukses, sehingga saya tidak mengalami hal yang serupa dengan entrepreneur yang gagal. Terima kasih, shalom. Itulah pengalaman untuk saya di kemudian hari nanti. Shalom, terima kasih.